Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Seandainya engkau tahu yang kurasa saat itu, tanpa kata diam raga, hanya mata berbicara. Ku berharap kau mengerti lewat hati atau mimpi, dan kini ku pergi. Kau tak akan tahu, selamanya takkan pernah tahu, selamanya kau tak akan tahu, takkan pernah tahu. Kau tak akan tahu, selamanya takkan pernah tahu, selamanya kau tak akan tahu, takkan pernah tahu. RRI Live Music di RRI Net. Alright teman Pro 2, balik lagi di RRI Live Music. Wah, seru banget nih. Rifki di sini hadir lagi di setiap malam, tapi kali ini beda. Seperti biasa di RRI Live Music, sampai ke belibet kan mulut gua. Di RRI Live Music ini, waduh, gua makin semangat karena ini sebenarnya kali kedua gua ketemu sama mereka, dan kali ini mereka hadir dengan karya terbarunya. Nah, siapa sih kira-kira yang bakal ngobrol, bakal jamming bareng malam ini? Buat kamu yang udah lihat mungkin di Instagram kita, malam ini kita bakal seru-seruan bareng Tongkat Kayu. Dan terbentuk pada 5 September 2015, berawal dari Yonan Chef dan juga Egy. Tongkat Kayu Band ini adalah grup musik yang berasal dari Banten, teman Pro 2. Iya dong, karena kita di Banten. Nah, dikenal dengan gaya musiknya yang energik dan juga penuh semangat. Band ini tuh dibentuk oleh 5 musisi berbakat yang masing-masing itu membawa warna unik ke dalam karya mereka. Tongkat Kayu Band ini mulai dikenal di berbagai panggung musik lokal berkat penampilan mereka yang penuh gairah dan kemampuan musiknya yang matang. Dan mereka juga mengusung perpaduan musik rock alternatif dengan sentuhan unik yang bikin lagu-lagu mereka tuh udah diingat dan disukai oleh berbagai kalangan termasuk gua. Dan selain itu, Tongkat Kayu Band ini aktif dalam berbagai kegiatan musik dan juga komunitas. Berusaha untuk terus mengembangkan kreativitas serta menjalin hubungan baik dengan para penggemar sesama musisi, teman Pro 2. Dengan semangat dan dedikasi tinggi, Tongkat Kayu Band ini berambisi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif dalam dunia musik Indonesia. Gue mau ucapin selamat datang dulu dan selamat malam buat teman-teman Tongkat Kayu. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Lemas banget, udah makan belum sih? Gini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, semoga sehat. Apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini, Tongkat Kayu? Gimana? Saling tengok gitu. Karena kesibukan kita mencari kesibukan sih. Oke, kesibukannya mencari kesibukan ya. Kayaknya gue juga join kalau kayak gitu. Mungkin sebagian, bukan sebagian ya, memang karena kita sudah cukup umur semua. Ya, ada yang bekerja, ada yang fokus usaha, dan ada yang fokus mencari kesibukan. Oh gitu. Kayaknya yang fokus cari kesibukan kayaknya sama gue juga itu. Gue nyari kesibukan juga soalnya. Anyway, teman Pro 2 ini gue masih ingat banget waktu pertama kali ketemu sama teman-teman Tongkat Kayu di sini. Kalau nggak salah tahun lalu nggak sih? Enggak apa? Ya, akhir Iya tahun. kan? Akhir tahun kemarin kan. Nah, sekarang ketemu lagi. Gue mau kenalin. Kenapa gue yang kenalin? Mereka aja lah kenalan lagi. Ini ada Ismatullah, vokalis kita di Tongkat Kayu. Ada juga Fauzan, gitaris. Ada juga Jeffrey Yonan Chef, gitaris juga. Ada Danang YB. YB-nya apa nih? Yoga Brahmanto. Yoga Brahmanto. Kirain YB yang itu. Beda ya. Satunya lagi, drummer kita ada Egy YM. Nah, tadi YB ini YM. YM-nya Yulistira Maulana. Bukan Ustadz. Oh, gue nggak mau. Gue sebenarnya arahnya ke sana. Gue ke sana, cuman gue mikir nggak aman ah.
Tapi anyway, selamat datang kembali di Pro 2 Banten, teman-teman Tokat Kayu. Kali ini kita bakal ngobrol dengan karya-karya yang barunya gitu kan. Setelah kemarin juga udah ngobrol banyak. Mungkin kita mau ngingetin lagi buat kamu di sini yang nonton di YouTube kita di RRI Banten atau di Instagram kita di RRI_Pro 2 Banten, dan yang ngedengerin kita di 101,6 FM. Gue mau coba callback dulu nih. Kira-kira Tongkat Kayu nih siapa sih? Boleh dong dikenalin lagi. Siapa nih ya yang mau kenalin? Vokalis. Gimana? Ya, Tongkat Kayu tuh kayak apa ya? Kelompok pemuda dan bapak-bapak yang mau berkarya aja sih. Dari dulu ya kita karena terutama aku sendiri aku sih udah ketemu sama Jeffrey Yonansev sama Egy Yulistira Maulana ini udah dari zaman SMA, Mas, dari 2009. Jadi zaman-zaman aku SMA main ke Keragilan itu emang ya udah kulturnya mereka tuh emang bermusik gitu, ngeband. Mereka karena band keluarga dengan saudara-saudaranya, dan seiring berjalannya waktu, bertambah umur juga, mungkin punya kesibukan dan pekerjaannya masing-masing, ya terbentuklah sekarang ini jadi sisa-sisa kehidupannya. Gua agak gimana gitu ya denger sisa-sisa kehidupan tuh. Iya. Mas, karena ya gimana ya, perjuangan kita kalau untuk mencari yang serius banget ya semua karena punya kesibukan ya, nggak bisa diseriuskan gitu. Ternyata kita gitu yang mau meluangkan waktu untuk serius itu gitu. Mungkin yang lain punya keseriusannya masing-masing tapi di bidang yang beda gitu. Oh gitu ya. Ini jawaban aman banget sebenarnya sama Pro 2. Sebenarnya mungkin ada aja gitu peperangan yang lain-lain. Mungkin amannya itu. Oke. Kita ini udah ketemu kedua kalinya di studio Pro 2 Banten kali ini. Gue mau coba sedikit callback lagi. Gue penasaran apa sih perbedaan dari tahun ke tahun Tongkat Kayu ini. Gue pengen tahu deh metamorfosanya dari tahun ke tahun. Mungkin di awal sih emang kita tuh Mas, mic-nya. Ay. Nah, penonton gak kedengeran, kirain ada di kasihan. sini tadi mic-nya. Kepindah. Aduh, gue nggak mindahin ya. Jadi awal-awal sih emang kita ngeband tuh ikut-ikut di festival sih awalnya ya. Betul, Ikut lomba-lomba. festival. Kalau di festival kan emang musik tuh gimana ya? Inilah ya lebih akrobatik, lebih menonjolkan skill. Festival zaman dulu tuh lomba ya, dalam tanda kutip lomba. Kalau sekarang kan festival yang kayak Petawora, Synchronize dan lain-lain. Betul. Gitu. Kalau dulu tuh festival tuh kompetisi band. Lomba band kita berawal dari situ. Dari situ. Jadi makanya di album-album awal itu musik kita masih yang aransemen tuh masih yang Variatif lah ya. Variatif gitu. Akhirnya kita serius berkarya itu di tahun 2015 ya? Belum serius di situ ya? Belum ya, masih karena terbawa festivalan itu ya tadinya ya kita. Jadi ya mungkin 2019 ke atas lah ya baru 2017-an itu. Iya. Gitu. Kita baru menemukan ritmenya. Oh iya ya, kalau untuk pengen ya bukan sebenarnya mengkotak-kotakan ini loh industri, ini loh untuk dunia festivalan atau indinya, enggak sih gitu. Tapi ternyata kita menemukan ritmenya gitu. Kalau emang mau berkarya yang mungkin bisa dinikmatin masyarakat luas gitu, coba deh yang soft gitu, nggak terlalu yang berskill juga, nggak yang ribet deh didengar di kupingnya. Mungkin kurang lebih seperti itu gitu kalau untuk Tongkat Kayu. Tapi ya seiring berjalan waktu karena bongkar pasang personil juga sih ya. Beda kepala, beda isi juga, jadi ya musiknya pun bertambah lagi gitu. Berbeda-beda lagi sampai menemukan ya sekarang ini formulanya. Ini udah formula. Ini gue nanya aja ya. Ini udah formula tetap apa sebenarnya? Kayaknya kita bakal bereksperimen lagi deh gitu ke depannya. Kalau dari aku pribadi gitu ya. Aku pribadi. Selaku. Jadi kalau kita sih membentuk sebuah karya itu nggak gimana ya, diarahkan harus ke sini gitu. Betul. Jadi sebenarnya ada sebelum di mini album ini juga kita sempat buat album yang Rumah Makan Mafia, cuman itu belum ke produksi. Itu malah justru musiknya lebih punk gitu. Sebelum rilis kita kan perpindahan tuh mulai perubahan musik itu di Pesan Dalam Mimpi, single Pesan Dalam Mimpi. Nah, kita mau coba di Rumah Makan Mafia tadinya untuk perubahan itu karena
waktu itu belum ada tim produksi untuk Proper. proper ya. Akhirnya kita lewat dulu tuh, mungkin buat nanti ya. Akhirnya kok sekarang ketemunya di yang Alelopati gitu. Mini album ini. Tapi ya mungkin kita bisa menjelaskan ini album termutakhir dari Tongkat Kayu. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Gue mau tepuk tangan dulu deh kalau gitu. Kita wajib mengapresiasi diri kita sendiri dulu. Ini mini album karya kita yang termutakhir lah, yang terbaru dari Tongkat Kayu tuh kita mendapatkan formulanya ini gitu. Tapi yang entah mungkin setahun 2 tahun ke depan musik pun bertambah lagi, kita dengar sesuatu yang aneh lagi dan beda lagi, kita tambah-tambah lagi gitu. Oke. Upgrade lah gitu. Kayak gitu. Iya betul. Gue setuju berarti kalau untuk genre musik atau karakter lagunya gitu, ini memang mengikuti tren musik yang ada gitu. Sebenarnya enggak terlalu yang mengikuti juga kalau Tongkat Kayu, menyesuaikan sama apa yang kita senang aja ya, apa yang kita suka gitu. Kadang kalau ngikutin juga kita kesannya kayak memaksakan gitu. Oke. Tapi apa yang kita suka ternyata kalau kitanya gini formulanya berarti dirangkai berarti ya dari awal ya. Jadi sebelum kita berkarya pasti kita mendengarkan dulu. Oke. Menyimak sesuatu apa sih yang terbaru di era sekarang ini gitu. Nah, itu yang dilakuin Tongkat Kayu. Oh, sekarang tuh lagi senang yang seperti ini nih, musik seperti ini gitu kan, tontonan yang seperti ini. Mungkin ide-ide itu keluarlah dari tontonan atau pendengaran-pendengaran dari situ gitu. Kita mendengarkan dan melihat itu. Jadi nggak harus ikut dengan itu, tapi apa yang kita rasakan bisa menyesuaikan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Paham. Berarti tetap mengekspresikan otentiknya Tongkat Kayu Betul. sendiri, tapi di-adjust dengan yang ada gitu untuk di dunia musik yang sekarang gitu. Dengan melihat sekitar dulu di awalnya. Betul. Sebagai referensi begitu kan. Betul, itu dia. Nah, gue pengen nanya nih, kan dari tahun 2015 ya. Ya. Sekarang ini 2025. Berapa tahun berarti? 10 tahun. 10 tahun. Wih. Harusnya. Satu Iya, dekade satu nggak sih? dekade kita Satu tepuk tangan dulu. weh. Satu dekade. Selama 1 dekade. Nggak sadar kita 1 dekade. Iya Ini ya. nggak ada, ini surprise tumpeng di atas, nggak ada kan? Yuk lilin. Harusnya ada. Udah 1 dekade ya. Ini mau ngerayain gak nih? Tiup lilin sih. Tiup lilin. birthday. Ntar gue tunggu di pintu ada siapa ini? Ditenggok lagi. Oke, nah udah 1 dekade Tongkat Kayu hadir di dunia musik Banten gitu kan. Apa sih sebenarnya yang akhirnya ini kayaknya jadi otentik kita deh gitu? Siapa nih? Lebih senang aja sih gitu tuh. Lebih dengan senang gitu. Apa ya, kenapa kita bisa kalau dari Ismet Iya ya, kita nggak bisa mendeskripsikan otentik bahwa Tongkat Kayu ini otentiknya seperti ini gitu, karena kan orang lain yang menilai ya Mas ya. Oh gitu. Kalau untuk terlalu otentik banget gitu. Jadi ya itu tadi, kita memainkan, kita berkarya dengan apa yang kita rasa dan kita suka aja sih tadinya. Gitu. Jadi tentang otentiknya ya biar orang lain yang menilai aja gitu. Gitu. Tapi dari teman-teman Tongkat Kayu sendiri kita tidak deskripsikan otentiknya kita gini gitu, enggak ya? Kita nggak mau mengkotakan itu gitu, sampai ya nanti ya untuk ke pembahasan itunya pun gitu, kita nggak mau menjelaskan kita ini tentang ini loh sebenarnya, kita nggak mau gitu. Oh gitu. Ya, Biar ya orang lain menginterpretasikannya itu. Kita rehat sejenak. Nah, di mini album ini kan judulnya apa tadi? Alelopati. Alelopati kan yang gue tahu ya, ini salah satu sifat atau karakter dari tumbuhan. Betul. Nah, Itu dia. kenapa jadi yang dipilih itu? Ada apa Alelopati. filosofinya? Jadi kayak ini kan kalau yang aku amati gitu deh dari si penulis lirik ini, kayak ingin menyampaikan pesannya, ingin menyampaikan rasa sakit, menyampaikannya. Jadi si Alelopati ini sebenarnya satu kayak hal yang mengabarkan bahwa kita nih lagi Sedang terpuruk, tersakiti. gitu. Kayak gitu. Kalian berhati-hati ya gitu, cukup seperti gitu, itu sih. seperti kayak gitu. Udah ada loh contohnya, gak usah ikut-ikutan ya gitu. Gitu.
Betul, Oh, karena oke. kan itu mekanisme tumbuhan untuk bertahan kan, mempertahankan dirinya gitu. Itulah sifat alelopati itu. Betul. Jadi alelopati ini yang gue baca ya, ini sifat tumbuhan yang dia tuh mengeluarkan salah satu zat gitu Nah, kan. aroma itu. Nah, mungkin simpelnya penjelasannya kayak gini. Kalau kita pernah nebang rumput atau nyabut rumput, ada bau-baunya, aroma-aromanya. Nah, itu yang disebut alelopati gitu. Jadi dia itu sedang mengabarkan ke tumbuhan yang lainnya di sekitarnya untuk berhati-hati gitu. Hey, berhati-hati karena aku sedang tersakiti di sini. Tanpa kita sadarin tumbuhan di sekitarnya itu bertumbuh lebih lebat lagi gitu, lebih cepat pertumbuhannya karena untuk mempertahankan dirinya itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi alelopati mini album ini keluar, kalian mendengarkan, oh iya seperti ini ya gitu. Aku harus bisa apa nih untuk melakukan untuk mencegah atau menghindari dari kesakitan itu gitu yang dia rasakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, di alelopati ini sebenarnya kalau dari judul awalnya aja alelopati ini kayaknya deep banget ya. Iya nggak sih? Iya dong. Tergantung ya. Tergantung, kalau gue sih nganggapnya deep karena ini kan ada bentuk pengorbanan, iya. Ya nggak sih, ada juga hal-hal yang kayaknya ini relevan sama kalau kita ngejalani hidup gitu kan. Alelopati. Nah, di alelopati ini ada berapa lagu? Ada 5 lagu. Mhm. 5 lagu yang mau dirilis ini. Jadi rencananya emang kita belum rilis sebenarnya kalau sekarang ya. Untuk sekarang ini. Karena kita ada promo nih, tawaran dari Mas Rifki juga kan, dari Mas Rifki. Oke, ayo kita berangkat. Kita pre-hearing ya judulnya, pra-hearing Betul. atau apalah itu gitu sebutannya. Diskusi sih sebenarnya ya, diskusi karya ya lebih enaknya ya. Karena ya udah deh gitu. Dan ternyata nggak jauh juga sih, di awal-awal tahun juga kita di awal tahun lagi, di awal bulan depan pun kita akan rilis Alelopati itu mini album. Oke. Udah gitu dong ya jelasin ya. Tadi apa sih pertanyaannya? Ya udah gue tanya lagi nih. Apa tuh? Sorry. Kan tadi ada apa aja sih isi lagunya? Oh, sorry belum dijelasin. Lagunya itu yang pertama Istidroj, yang kedua Di Dekap Melati, yang ketiga Mengunjungimu di Kota Rindu, yang keempat Perang Bawah Sadar, yang kelima Koma judul. Tuh. Itu kan dari judul yang perlu ditafsirkan gak sih? Betul. Apa sebenarnya makna dari setiap judul lagunya itu? Nah, itu tadi yang pembahasan kita awal. Aku yang menuliskan beberapa lagu di mini album ini nggak bisa menjelaskan secara detail dan ya mungkin nggak mau gitu karena itu tadi nggak mau mengkotak-kotakan si makna lagu ini ternyata tentang ini loh gitu. Oh, karena aku nggak merasakan hal seperti itu, kayaknya nggak cocok deh buat aku. Aku nggak mau gitu. Jadi biar kalian menginterpretasikan itu, kalian dengar, oh ternyata tentang ini. Biar maknanya itu meluas gitu. Interpretasinya meluas. Gitu. Tapi aku bisa memberitahu bahwa lagu ini tentang kesendirian dan tentang rasa emosi. Gitu. Kalau kalian lagi merasa sendiri dan ngerasa menggebu-gebu, ada rasa kok begini ya tentang hidup ini, tentang kerjaan ini gitu. Ya sesimpel itulah gitu. Mungkin bisa kalian dengar lagu ini dan mungkin akan relate dengan kalian. Gue tarik napas panjang karena yang disebutin tadi ini gue yakin beneran hasil riset sih. Karena kan kalau Gen Z kan Kita bukan Gen Z juga sebenarnya. tapi itu topik-topik kayak gitu itu relevan di Gen Z. Nah itu tadi kan karena kita mendengarkan dulu tadinya gitu. Enggak berusaha untuk mengikuti apa sih yang itu. Enggak, kita dengerin aja dulu. Kita amatin dulu, maka keluarlah itu gitu Mas. Alelopati ini. Dan kayaknya buat Gen Z masuk banget sih ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi nanti kita bakal dengerin juga ya di akhir nanti untuk lagu dari Alelopati ini teman Pro 2. Nah, gue sih sebenarnya penasaran. Di setiap judul lagu ini atau di lagu-lagunya ini punya karakternya masing-masing gak sih? Mungkin dari liriknya atau dari melodi atau semacamnya. Atau semua lagu di dalam mini album ini ada kesamaan atau berkaitan? Enggak juga sih. Ini enggak ada kaitannya dengan antar lagu juga gitu. Antar lirik enggak ada. Jadi memang ngalir begitu aja sih tentang perasaan yang apa yang sedang dirasakan waktu itu gitu tuh Mas. Per lagunya beda nuansa, lirik pun nggak berhubungan gitu. Tapi ya itu tadi tentang perasaan tentang kesendirian dan rasa amarahnya aja gitu.
yang diluapkan di situ gitu. Karena dibandingkan kita meluapkan di sesuatu yang mungkin nggak berfaedah ya. Contohnya apa? Status Facebook. Nah, itu dia salah satunya, sosmed sekarang kan jadi tempat salah satu orang meluapkan emosinya gitu betul. kan. Tahu-tahu ngomelin gak jelas lah gitu kan. Padahal dia sedang pusing sendiri sebenarnya gitu. Nah, untungnya kita bisa meluapkannya lewat karya gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya tiap orang tuh berkarya sih sebenarnya gitu. Tentang rasa senangnya, tentang rasa bahagianya gitu. Jadi mungkin banyak karya banget gitu. Bukan berarti tentang karya itu tentang lagu aja gitu. Kayaknya semua manusia bisa berkarya, tapi beda bidangnya masing-masing aja. Tadi kan disebutin ya kalau di album ini tuh tentang kesendirian gitu kan, terus rasa apa tadi selain kesendirian? Emosi gitu. Gue penasaran deh, gimana sih teman-teman sebenarnya dari masing-masing personil ya memaknai kesendirian itu sendiri? Sebenarnya kalau aku ya bukan sesimpel sih. Jadi nggak semua luka tuh bisa terobatin gitu. Tapi kesendirian itu pasti butuh ditemenin. Itu makanya lagu ini nih jadi temen untuk orang-orang yang sendiri, orang-orang yang marah. Karena orang yang lagi sendiri itu sebenarnya nggak butuh kok ceramah kita, masukan kita, enggak. Sebenarnya perlu ditemenin aja. Perlu ada seseorang di sampingnya untuk minimal ngedengerin apa yang dia rasain, ya apa yang sedang dia rasakan itu tadi gitu. Dia keluarkan semuanya. Karena kalau nggak bisa keluar gitu, di kepalanya numpuk. Mungkin 1-2 hari dia bisa, tapi seminggu, sebulan jadi tambah gede gitu. Tahu-tahu di pinggir jalan karena nggak nemu gitu tempat dia untuk mencurahkan itu gitu, mengeluarkan itu gitu. Gue pengen Gitu sih. pengen denger dari personil lain. Gimana sih lu memaknai makna kesendirian ini? Apakah di album ini kan membahas tentang itu? Siapa nih? Lagi mikir dulu, gue mikir dulu bentar ya. Siapa dulu? Ini bukan pilihan ganda, esai. Harusnya mah langsung tadi itu. Padahal yang katanya dia ada kesempatan ya. Betul. Ya, gue penasaran nih. Nggak pernah sendiri sih. Aha. Ada istri. Nah, betul itu ya. juga. Tar dulu. Gua udahan lah. Harus kita kutip dulu karena yang sendirian ternyata cuma aku di sini dan sama Fauzan. Ternyata kita yang masih sendiri. Cabut yuk, Mereka cabut berdua yuk. udah berkeluarga. Jadi ada tempat curahannya. Aha. Gitu. Mungkin ya. Jadi nggak ngerasa ya kalau untuk seperti sampai bengong apalagi di pinggir jalan. Paling di depan rumah lah minimal ya kan. Oke. Besok gimana nih? Sambil sebat ya. Sebat dulu. Gue balik dulu ke vokalis dulu deh. Buat vokalis kita nih, vokalis Tongkat Kayu di album kali ini apa sih tantangan untuk menyanyikan lagu-lagunya? Tantangannya banyak sih, banyak. Kurang dekat, Bang. Ya, tantangannya banyak. Iya itu dia. Biar jelas. Dicium disundik. Dikecup gak tuh? Karena lagu-lagunya juga kan beda dari yang sebelumnya gitu kan. Awal-awal masuk dari Tongkat Kayu itu, tahunnya kan dari album sebelumnya. Betul. Karena Ismatullah ini masuk di apa tuh era judul Album ini apa? iya Apa di tuh? Yang sebelumnya? bukan perantara jadinya Peralihan. Nah dari Transisi. Nah dari masa transisi rock and roll itu ke rock alternatif ini, dan sempat kok Ismatullah ini untuk kita coba rock and rollan, blues-bluesan gitu. Kita coba, ya itu jadi kesulitan dia sendiri gitu. Karena sebelumnya dia sangat keren sekali gitu. Jadi ya udah deh gitu. Coba kita meramu. Gitu. Oke. Tapi mungkin ada kesulitan lain lagi selain itu, jam. Waktu sih ya. Karena kerja Jelas juga kan? sih ya. Kenapa? CEO? Ya, Dia CEO, teng. pura-pura saya lagi pura-purain padahal CEO. Karena pekerjaan ya. Ya, kedua yaitu kerja sih. Bentuk sama Bismillah. karena liburnya juga kan nggak kayak Sabtu Minggu gitu kan. Mhm. Jadwal off gitu kan. Jadi kayak latihan juga kan harus nunggu aku gitu. Hihi, dirimu. Iya. Nah, menunggu dirinya libur itu, jadi diriku ini pun dan diri mereka ini jadi Pas libur ya latihan. baru bisa menyatukan perkepalan itu. Oke, PR pertama dari waktu tuh ya. Iya. Apa lagi? Ya lagu tadi juga sih sulit. Karena apa sih nggak pernah nyanyiin kayak
yang album Melelopet ini. Biasanya kan kayak yang keras-keras gitulah. Oh gitu. Berarti memang dari Tongkat Kayu sendiri di mini album ini sama lagu-lagu sebelumnya ada perbedaan genre atau karakter? Ini sih sebenarnya udah pasti jelas di karakter ya, Mas. Itu di karakter sangat dominan sekali, itu kita jomplang hampir 180 derajat banget berbeda dan mungkin ya kalau notasi do re mi fa sol la si do lah ya. Nah, 7 dan 8 ada itu. Tapi kita di Tongkat Kayu sendiri baru mendengarkan dan menemukan nada-nada seperti itu. Untuk Tongkat Kayu sendiri ya gitu. Ngedengerin pas bikin lagu seperti itu, nadanya seperti ini nih belum bisa yang langsung satu kali didengarkan, 2 kali didengarkan bisa langsung gitu. Tapi kita senang gitu sama notasi-notasi lagu-lagu seperti ini gitu. Tapi kok sulit ya gitu. Nah itu berarti kuping kita nih yang belum upgrade ke notasi yang seperti itu gitu. Nada-nada seperti itu gitu. Jadi ya ternyata kuping kita yang harus dikalibrasi ternyata. Ya. Gue nanya ke dia tantangan menyanyikan lagunya tuh apa aja? Mungkin dari lirik-liriknya yang sulit kah atau apa tinggi nadanya kayak gitu? Artikulasi sih. Iya, artikulasi Oh, pertama. kenapa Terus, begitu? Gimana ya? Kurang apa ya? Belum biasa aja sih kayaknya. Belum terlalu mendengar kayak lirik-liriknya juga gitu kan. Masih awam lah gitu. Soalnya di awal kan album tuh kita tuh emang lirik juga nyeleneh, makanya di situ pernah nulis kita di biografi itu kalau Tongkat Kayu itu band jenaka sempat disebut begitu kan. Oke. Karena emang liriknya yang sering kita apa ya? Ya, ucapkan lucu-lucuan ya gitu kan lebih. Nah, mungkin dengan yang Alelopati ini gitu tuh liriknya udah mulai Dewasa lah. nah gitu mungkin kalau Ismet nyebutnya begitu. Ya, lebih dewasa Akhirnya lah. kita dewasa. Iya sih ya. Ya, tapi Betul bener sekali, ya. betul itu karena dulu awal-awal bener-bener kayak kekanak-kanakan banget ya kita ya. Kekanak-kanakan banget dengan lirik yang apa adanya, bercandaan banget lah, lucu-lucuan. Jadi ya udah deh gitu. Pas sekarang kita kok liriknya rada-rada serius ya, berarti kata yang tepat tadi itu dewasa. Pendewasaan musik lah ya gitu. Berarti gue bisa bilang lagu-lagu dari perjalanan Tongkat Kayu ini kayak proses metamorfosanya yang bisa dilihat kayak pendewasaan lagu lah dan juga karakter dari bandnya sendiri gitu. Betul. Oke, masih lanjut lagi sama vokalisnya. Apalagi tantangan yang kayaknya di proses produksi mini album ini nih yang bikin gue kayak terke-trigger gitu buat tantangannya. Yang buat tantangan itu ya pasti kayak waktu kayak kita kerja kemarin juga kan pulang kerja langsung kayak rekaman gitu. Enggak. Soalnya kerjanya nggak non shift juga sih. Iya. Ismatullah Ada ini. 3 shift lah gitu kan. Jadi ya shift 2, shift 3 sikat, pulang. Bisa nggak? Nah, langsung gitu. Itu yang Di lebih apa ya? Lebih ngerasa disiksa sama kita. Ya, mungkin gitulah. Dan untungnya kita ya walaupun belum proper ya, kita berusaha untuk melakukan semuanya mandiri secara sendiri gitu tuh Mas. Jadi walaupun salahnya berkali-kali, ulang lagi sampai maksimal, ulang lagi. Itu jadi tantangan tersendiri juga untuk Ismatullah. Kayaknya belum gini, coba Ismatullah lebih ini lagi gitu. Nah diulang sampai mungkin ada 100 kali Mas. Biar lebih perfect lah gitu. Biar lebih dewasa ya. Nah, iya. Dewasa. Oke. Teman Prodo, kita masih bakal ngobrol lagi. Kita masih bakal bahas seputar mini album terbarunya dari Tongkat Kayu. Jadi kamu tetap dengerin terus di 101,6 FM dan juga buat kamu yang nonton di Instagram atau YouTube kita RRI Banten. Buat kamu yang mau nanya boleh langsung WhatsApp aja ke nomor kita di 0811451016 atau bisa drop langsung di kolom komentar ya. Dan setelah ini teman-teman Tongkat Kayu bakal menyanyikan salah satu lagunya yang sudah dirilis dari tahun 2022 ya. Dengan judul Pesan Dalam Mimpi. Boleh tahu dulu ini Pesan Dalam Mimpi nih di lagu tentang apa? Nah karena itu lagi gitu. Ini eksklusif ya. Iya, bukan mengeksklusifan juga ya. Kita pengen orang tuh berpikirnya punya makna yang luas aja gitu. Sudut pandangnya berbeda-beda gitu. Nggak harus tentang ini loh gitu, tentang A ya kalian harus ngikut A juga enggak gitu. Kalau kalian tahu-tahu punya pola pikir yang tentang Z, ya kenapa enggak gitu. Oke. Kurang lebih seperti ya tentang kesendirian juga gitu, tentang rasa emosi juga masih nyambung gitu. Oke. Cuma dia ternyata rilisnya lebih dulu gitu. Di tahun 2002. Oke deh,
Kita dengerin dulu lagunya Pesan Dalam Mimpi dari Tongkat Kayu, teman Pro 2. Dan di RRI Live Music kali ini kita dengerin dulu lagu yang dirilis pada tahun 2022. Gimana teman-teman, ready? Siap. Alright, this is it, Pesan Dalam Mimpi dari Tongkat Kayu. Ku ingin menangis tepat di bawah derasnya air hujan, agar terlihat samar air mataku. Sungguh aku tak ingin engkau, dia dan mereka semua tahu betapa hancurnya perasaanku. Seandainya engkau tahu yang ku rasa saat itu, tanpa kata diam berada, hanya mata berbicara. Ku berharap kau mengerti lewat hati atau mimpi, dan kini ku pergi. Seandainya engkau tahu yang ku rasa saat itu, tanpa kata diam berada, hanya mata berbicara. Ku berharap kau mengerti lewat hati atau mimpi, dan kini ku pergi. Seandainya engkau tahu
RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Music teman Pro 2. Kalau tadi udah banyak cerita tentang perjalanan dari Tongkat Kayu. Dan kayaknya gue bakal fokus lagi deh untuk ngebahas kira-kira apa aja nih kita harus kupas dengan lagu-lagunya dan juga perjalanan dari karya terbaru Tongkat Kayu teman Pro 2. Gue pengen tanya nih, gimana sih proses kreatif dari mini album kali ini? Siapa yang jawab nih? Proses kreatif. Kalau enggak mau ngomong nih. Masa harus home pimpa dulu sih? Iya. Perjalanan dari keterbatasan kita dulu aja kali ya. kayak mungkin dari keterbatasan. Karena Ini kita- sih lebih kita akhirnya lebih explore ya, karena dulu kan kalau kita mau produksi lagu kan itu harus ke studio recording, artinya kita kan mengeluarkan budget lah segitu kan. Akhirnya kita alhamdulillah itu kan murid baru tuh itu Ojan tuh murid baru tuh. Oh gitu. Baru ada pengangkatan gitu. Enggak. Ya jadi kebetulan alhamdulillah gitu ya, gitaris kita yang satu ini mumpuni gitu ya untuk apa namanya? Secara audio ya. Secara recording. audio dia mau ngulik, mau belajar gitu. Nah, dengan apa? Kemampuan dia ini akhirnya kita bisa Mencoba berdaya, lah gitu bisa ya. berdaya ya. Ya, akhirnya kita loh karya ini banyak loh gitu tuh. Bahkan kan yang belum diproduksi juga banyak gitu kan. Nah, akhirnya kita pilih mana nih yang masuk buat mini album gitu. Dengan kita sudah bisa sendiri untuk record ya. Akhirnya kita lebih leluasa, waktu juga lebih fleksibel sih Dan mungkin. itu pun gak langsung serta-merta kita recording tuh ya Sehari sekali jadi. bisa, enggak. Kita 4 bulan 5 bulan ya kemarin. Iya, betul. Kita prosesnya. produksi Dan ini. itu pun sehari belum pasti yang take kan satu-satu ya. Drum dulu gitu. Drum tuh enggak langsung yang bagus hasilnya. Ya. Iya. Coba lagi yuk, kita yuk besok lagi gitu. Bongkar lagi gitu sampai menemukan ya settingan yang pas gitu. Jadi ya nanti saat perilisan mini album ini ya itu hasil maksimal dari kita. Hasil proses belajar sih. Proses belajar dari kita, jadi harap dimaklumkan juga gitu. Masih terdengar kurang ini nih ya karena kita keterbatasan ini ya pengetahuan kita gitu. Oh gitu. Alat juga apa adanya sih kita. Kayak laptop dapat nyicil kan gitu. Nah, betul sekali. Brand boleh masuk nggak sih di sini? Mana gue tahu lagi brandnya kan. Kayak speaker monitor aja kita nggak punya itu. Betul. Oh, gitu. Kita pakai headphone yang Mas Rifki pakai, nah pakai itu. Ya begitu kita gantian aja. Betul, ganti-gantian. Oke. Tapi udah lunas belum ini? Belum Sumpah, sih. Mas. Sumpah belum nih. Jadi, Jangan ditagi ya, kalau lagi nonton jangan ditagi laptopnya tolong. tolong ya, Pak. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan juga mungkin yang bikin penasaran dari teman Pro 2. Katanya dari David tapi bukan Naif. Apa sih? Ya, Apa sih katanya inspirasi terbesar di balik penulisan lagu-lagu di dalam mini album ini? mau langsung ke penulis kali enak. Boleh. Inspirasinya memang itu tadi sih ya karena kebanyakan sendirinya, Mas. Karena kebanyakan sendirinya. Jujur, aku selalu orang yang paling betah di rumah itu bisa sampai seminggu, 2 minggu Oh. keluar untuk latihan, keluar untuk belanja, untuk masak, Nganter untuk ibu. kebutuhan. Nganter ibu bolak-balik, hanya itu. Latihan hari ini, oke. Dan latihan pun mungkin seminggu atau 2 minggu sekali ya. Untuk itu, jadi karena kesendirian itu rasa emosinya muncul daripada ya itu tadi diluapkan di media yang lain-lain dan ternyata nggak terkontrol gitu. Ternyata lewat musik bisa jadi lebih baik gitu. Makanya kita kompakan sih berempat ini nggak mau nemenin dia. Jadi biar ayo kita manfaatkan orang ini bisa berkarya. Ayo terus gitu kan. Jadi malah aku dikucilkan. Malah dikucilkan malah. Karena introvert sih sebenarnya aku nih. Aku introvert kalau teman-teman introvert introvert. Gue kepikiran kayak, wah ini jangan sampai dia nikah nih katanya. Nanti gak produktif. Wah, gue curiga nih. Justru kita khawatir kita kalau ngeband artinya mau awalnya dari festival ya. Kalau gitu-gitu aja umur lu udah berapa? Lu mau nikah sampai kapan? Kita sempat berpikir begitu. Ayo berkarya ini kita jadikan investasi gitu tuh.
ya harapan kita kan ya emang tetap besar ya, pengen lagu kita bisa dinikmatin kan gitu tuh. Makanya mungkin hal yang memotivasi teman-teman ya di sela-sela pekerjaan segala, yang ngojol segala ya, termasuk aku kan ngojol kan gitu. Jadi ada kepercayaan di yang kita buat ini dari karya ini gitu tuh. Tapi meminimalisir untuk bertemu juga kayak ini gak sih, kayak menabung untuk gregetnya gitu. Yuk jadi jadi something special gitu. Kalau kita ketemunya hanya untuk latihan, hanya untuk brainstorming gitu. Kita ngobrol, dan ngobrolnya penting-penting gitu. Jadi bukan cuma ngobrol yang ngalor ngidul gitu, ngobrol yang gak jelas gitu. Jadi keluar itu ke studio ada sesuatu yang kita bawa. Entah karya, entah tema pembicaraan gitu. Entah rencana gitu. Nah, itu yang mungkin membuat kita jadi pas lagi ketemu ada sesuatunya gitu ya. Karena kita jujur jarang ketemu gitu. Kalau untuk secara keseluruhan ya. Oke. Nah, ini kan ada 5 lagu ya di dalam mini album ini. Dari setiap lagu mungkin ada yang kayaknya gue kayak lebih cocok sama lagu yang ini deh, dan ini personal banget buat gue gitu. Kalau yang nulis kayaknya udah semua sih. Iya, betul. Gue tanya yang penulis dulu deh kalau gitu. Dari semua lagu ini mana yang bener-bener kayaknya ini personality gue banget di lagu ini? Dari semua kalau untuk nulis ya karena itu personal ya, sifatnya pasti semuanya ya. Iya. Tapi kalau untuk disuruh pilih satu lah ya. Pilih satu. Satu aja nih. Satu aja. Ya udah pasnya berapa deh? 1,5 deh. Kalau satu kayaknya mengunjungimu di Kota Rindu. Oh, kenapa? Karena aku butuh waktu, butuh uang untuk mengunjungi kota kamu gitu. Oh. Itu mengunjungimu di Kota Rindu. That's a true story berarti ini ya. Iya. Ini mau ada pesan eksklusif gak sih yang mau disampaikan yang ada di kota itu? Tunggu Tongkat Kayu, mungkin nanti judul konsernya mengunjungimu di Kota Bandung. Oh, mengunjungimu di Kota langsung Jogja. nggak ada gitu. inisial ya. Gitu. Mungkin biar something seperti itu, karena Jeffrey Yunansev pernah ngomong gitu. Ini judul lagu ini jadi keren gitu. Siapa tahu nanti ya kayak Silon Seven kan pernah kan tunggu aku di Jakarta gitu. Tunggu aku di kota mana lagi gitu. Nah, Tongkat Kayu mungkin amin bismillah lah ya. Bismillah, amin. Kita mengunjungimu di kota mana gitu. Oh Jadi gitu. seperti itu. Gue penasaran sih siapa yang akan dikunjungi itu di sana. Ayo. Eksklusif gak sih harusnya dibilang di sini? Siapa ya sebenarnya orang di balik lagu ini? Enggak eksklusif ya kalau disebutin. Iya, Oh gitu. jadi spesial lagi dan udah terkotakan itu tadi. Ya udahlah ya, gue cuma penasaran aja sih sebenarnya. Nah itu dari salah satu lagunya adalah mengunjungi di Kota Rindu. Kalau teman-teman yang lain ada nggak di salah satu lagu di album ini yang kayaknya lagu ini personal banget ya buat gue gitu? Geser sebelah. Wih, dari saku kantong. Baru ada kehidupan dari Fauzan. Jadi para pendengar, para penonton harap sabar karena dia yang paling hemat bicara. Oke. Tapi sangat giat untuk bekerja. Respect abangku. Yuk langsung dijawab dari semua lagu. Mana lagu yang kayaknya paling personal banget deh gitu? Yang paling personal mungkin Koma ya. Kalau buat diri saya sendiri. Koma. Karena musiknya keren, Jeng. Wow. Kalau menurut saya. Dari musik. Heeh. Kalau untuk lirik masa bodoh ya. Pernah koma juga saya. Oh, Berapa kali? Nengokin apa? Mungkin lebih tepatnya kesurupan. lagu Koma. Tapi ini jawaban serius gitu? Iya. Oh gitu, lagu Koma ya. Kalau dari ke Fauzan. Tapi apa yang akhirnya ini lagu Koma yang jadi keputusan kayak ini lagu gue banget gitu. Dari apa yang bikin kayak klik. Ya itu tadi dari musiknya. Kenapa musiknya? Keren. Karena kalau manggung saya bisa jingkrak-jingkrak. Wih. Karena ini termutakhir dari Tongkat Kayu gitu. Jadi kalian harus dengerin gitu.
Bukan Oke. sombong tapi termutakhir bener kok. Berarti ini apa ya, era atau golden age-nya banget nih ya. Tapi jangan lah ya, mudah-mudahan nanti kalau golden age setelahnya belum tentu golden lagi dong. Baik. Jangan dulu gitu, termutakhir lah udah bisa. Oke, termutakhir Siapa tahu lah depan ya. update lagi, gitu. Oke, next dari vokalis kita, dari semua lagu yang kamu nyanyiin, mana yang personal banget buatmu? Di Dekap Melati sih kayaknya. Dari musik juga enak, lirik juga bagus. Ada cerita sih emang, tapi nggak bisa diceritain. Dalam, Harusnya bisa dong disebutin Kamu gitu. Cerita-ceritanya relate gitu ya. Iya. Nah itu kan, belum tentu ceritaku sama cerita dia aja sama gitu maksudku gitu. Lebih ke ini sih apa sih? Pribadi. Ya orang tua lah. Bisa. Tuh kan dia masuknya ke orang tua. Berarti kalian kalau mendengar lagu ini Iya. bisa kemana-mana gitu maksudnya. Oke, jadi ada yang akhirnya ini relate banget deh sama orang tua gitu. Kalau ngomongin orang tua kayak gimana gitu jadinya. Ya skip aja lah. Lanjut, kalau dari damar kita gimana Bang Egi? Sama sih di Dekap Melati, tapi kalau secara lirik ya udahlah ya. Cuman saya emang lebih klik sama beat karena menurut saya itu hal baru, sesuatu hal yang baru dari album-album sebelumnya ya. Jadi ini nih akhirnya bisa bawain beat yang begini nih, akhirnya yang ngerasa klik aja. Kalau secara lirik sih emang kayaknya ya udahlah ya gitu. Mutakhir tidak musik teman kalian? Jujur. Drummer aja. Jujur. Ngakuin kan, belum pernah soalnya sebelumnya seperti ini. Iya, karena yang dulu tuh terlalu Alay. bisa dibilang begitu. Dan sekarang tuh kayak lebih dewasa ya, saya ngerasanya tuh bisa mainin beat yang begitu tuh. Wow, ternyata ada di titik ini nih gitu. Oh wis. Dari tadi disebutin ini lagunya udah lebih dewasa. Udah balik berita tongkat kayu nih ya. Habis sunat. Tinggal Kan mimpinya udah dipesan dalam mimpi tadi. Oh iya bener ya. Jadi sekarang balik. Masuk. Beda itu mah beda ya. tinggal nunggu puber ketiga ya. Oh iya. Udah bahaya juga bu berketing. Ada lagi selain itu alasannya? Udah deh itu. Oke, kalau gitu kita lanjut nih sama Bang Jeffrey Yonansef. Mana lagu yang personal? Oh kirain pertanyaannya beda. Gak kayak kalau untuk lagu ya emang bener kemana ya, karena emang akhirnya ketika Danang presentasi karya ke aku gitu, awalnya apa sih ini lagu gitu kan, tapi ternyata di album ini aku mulai mengamati lirik dari karya-karya Danang itu mulai dari sini. Dulu itu cuma sekedar enak, ini enak lagunya, ini enak gitu. Tapi di album ini aku baru mulai bisa apa ya, mengerti dari perasaan si penulis segala macam, itu mulai dari album ini gitu. Jadi kalau untuk semua ya semua sih harusnya. Kalau satu apa jadi bingung ya. Lebih ke mungkin ke Perang Bawah Sadar sih. Kenapa Perang Bawah Sadar? Perang Bawah Sadar jadi di situ kayak Jangan bilang keren lagi karena udah termutakhir dari tadi nih. Musiknya emang udah keren semuanya. enggak juga sih musik. Kan kalau aku mah nggak mau menilai ini ya, nggak mau menilai Oke, bagus. sendiri sih gitu. Gimana pendengar RRI aja gitu kan. Kalau bilang keren ya mutakhir gitu. Tapi kalau di Perang Bawah Sadar sih mungkin ada kerasa aja gitu tuh. Gimana ruwetnya sih pemikiran-pemikiran dari si penulis gitu ya. Akhirnya oh iya aku juga merasakan gitu tuh. Aku juga ada pernah di posisi Di titik itu. itu Gitu. betul. Nah, dari semua kan tadi udah nyebutin beda-beda juga lagu-lagu pilihan yang personal banget bagi para teman-teman dari Tongkat Kayu. Nah, kalau buat pendengar, siapa sih yang harus mendengarkan mini album ini? Siapa ya? Kita masa harus yang 70-an gitu. Enggak, maksud mungkin dalam lagi ngerasain apa gitu di hidupnya, kayak itu gitu. Tadi gitu. Kalau kamu merasa sendiri, coba cari teman dulu deh. Gitu.
Minimal kamu Ditemenin sama bisa lagu ini. Bisa ngobrol Itu dulu. dia. Oh gitu. Bisa ngobrol dulu gitu dan setelah itu coba rekomendasikan lagu ini gitu. Oh gitu. Dengerin lagu ini gitu. Nanti kamu jadi tambah sendiri lagi sih. Pasti enggak apa. Bercanda. Sedikit lah pasti kamu ngerti gitu. Oh iya ya, aku sendirian ternyata enggak sendiri banget kok gitu. Ada orang lain yang merasa sendiri juga. Tapi mungkin di jarak dan waktu yang berbeda aja gitu. Tapi yang gak menutup kemungkinan juga untuk ya Gen Z juga mungkin bisa mendengarkan inilah gitu. Coba aja dulu didengerin untuk para Gen Z. Kalau disuruh apa ya diurutkan gitu, lagu mana yang harus didengerin duluan dari 5 lagu ini? Ini kita dari lagu yang kita sebutin tadi, sebenarnya lagu yang kita pilih untuk kita promo di awal banget itu Istidroj. 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 Tapi kita nggak nyebut itu kan? Iya ya. Maaf ya. Lagu yang kita lagu unggulkan gitu. Dan pertama rilis nanti itu Istidroj judulnya. Kalian harus denger itu gitu. Oke deh, kita ngomongin tanggal rilis, terus di mana, boleh diceritain nanti rilisnya kapan? Kalau rilis di tanggal kebetulan ada nih dari pihak ini jadinya tanggal berapa? Ayo. Dari pihak label. Aku malah bingung. Dari frasanya, dari frasa musiknya. Dari pihak label mengumumkan untuk di platform digital semuanya 5 Januari 5 Desember. Lama. 5 Desember kita sudah rilis di semua platform digital. Iya. Semuanya udah ada, kalian bisa nikmatin Spotify dan lain-lain. Tapi kalau untuk YouTube resminya nanti di Tongkat Kayu sendiri itu tanggal berapa? 10 ya? Ya minggu-minggu kedua sih. Minggu kedua setelah rilis. Tungguin aja di Tongkat Kayu official, di situ pasti kita rilis setelah perilisan di SP itu. Oke, berarti bentar lagi ya untuk rilisnya itu. Bentar lagi. Nah, buat teman Pro 2 mungkin kamu juga penasaran kira-kira bagaimana sih karakter lagunya atau lebih cocok yang mana? Tadi udah disebutin. Lagu pertama yang mungkin direkomendasikan adalah Istidroj. Gue penasaran dulu. Istidroj ini lagunya gimana? Kenapa akhirnya disarankan lo dengerin ini dulu deh gitu. Gini. Kadang kalau yang ngedenger pertama kok Istidroj sih? Gitu. Lagu religi nih. Apa mau lebaran nih? Mau puasa nih. Lah emang bener juga Aku sih. bukan anak religi loh soalnya. Bukan itu. Tapi kalau yang paham pengertian dari Istidroj itu gitu, pasti, wih, kok ada nih lagu yang kayak gini. Kalian pasti paham lah tanpa aku jelasin Istidroj itu apa Jelasin artinya aja. gitu kan. Istidroj apa sih? Istidroj itu, Iyalah. oke deh aku jelasin. Istidroj itu kondisi seseorang di mana sedang disayang-sayangnya sama Tuhan, tapi nggak taunya itu jadi ini ya, Cobaan. ternyata cobaan. Rasa sayang itu ternyata cobaan, sama Allah dikasih terus, enak. Nggak taunya ditiup doang sama Allah, nggak disentuh, gitu doang. Kebalik. Istidroj itu namanya. Oke. Jadi hati-hati kalau kalian merasa nyaman, merasa baik-baik saja, mungkin kalian sedang istidroj. Hati-hati. Nah, tapi kita bungkus itu dengan satu perasaan, bukan tentang religius gitu, tentang sesuatu yang agamis, enggak juga gitu. Tentang perasaan yang kayak gitu. Kok lagi baik-baik aja tiba-tiba kayak begini ya. Oh, mungkin ini jadinya gitu. Jadi pengertian ini bukan tentang lagu religi juga ya gitu. Enggak kok. Oke, jadi walaupun setelah dengar lagu Istidroj nggak bilang Tuhan gitu nggak ya? Enggak juga gitu. Jadi tentang perasaan yang baik-baik aja, kalian pasti pernah merasakan itu juga gitu. Oke. Baik-baik aja kok tiba-tiba, loh kok ada sesuatu yang kayak begini ya? Gitu. Di tidak. luar rencana kita gitu, di luar kepala kita, di luar yang kita harapkan lah gitu. Kok bisa ya kayak begini? Nah, ternyata kalau kita paham gitu tentang ilmu yang seperti itu gitu ya. Aku pun bukan yang yang agamis banget ya, enggak banget. Tapi oh ini Istidroj ternyata gitu. Tanya dong Ustadz. Oh ya, boleh. Aku balik dulu. Dari majelis mana nih? Oke deh teman Pro 2, ini udah lama juga kita ngobrol. Gue kasih kesempatan buat teman-teman Tongkat Kayu buat ngajak teman-teman Pro 2 ngedengerin lagu-lagu kalian. Silakan ajak. Kameranya di mana kameranya? Nah, di sini nih. Monggo. Jadi buat ya teman-teman yang mau dengerin bisa ke Spotify ya di Digital Store, di akun Tongkat Kayunya ada, di YouTube, TikTok juga ada sih semua gitu. Untuk mendengarkannya. Oke. Jadi buat teman-teman nanti
kalian tunggu di beberapa waktu mendatang ini, kurang lebih ya beberapa hari lagi sih sebenarnya ya. Dan kalian juga bisa dengerin di platform musik kesayangan kalian. Jangan lupa diketik langsung Tongkat Kayu, nanti dengerin semua lagunya. Dan setelah ini juga kita bakal ngejamming bareng nih lagu-lagu dari mini album terbarunya. Mulai dari Perang Bawah Sadar, Di Dekat Melati, Mengunjungimu di Kota Rindu, Koma dan juga Istirahat. Oke, ready? Oke, siap. Oke, siap. Ready stop. Alright, teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah stay. Aku Rifki Badowi dan teman-teman Tongkat Kayu, terima kasih banyak. Kita bakal ketemu lagi di RRI Live Music berikutnya. Setelah ini kita dengerin sebagai penutup semua lagu dari Tongkat Kayu. Tiga tahun yang usai hilang arah tujuan semenjak kau berpulang, malam terasa sangat panjang. Masih dia merenungimu, meragukan hakikat itu. Aku masih selalu menunggu. Ketika bertumbuh dewasa, perlahan batinku terbuka, sadarkanku untuk melangkah. Takkan ada kabar baru dari masa lalu, takkan ada. Hanya ada sayap diluju, ya puing dia semakin hari. Nalarku sempat melayang di ambang gelap dan terang. Beruntung kau rindu datang. Di mimpiku takkan ada kabar baru dari masa lalu, takkan ada. Hanya ada sayap diluju, ya puing rindu yang semakin hari. Takkan ada kabar baru dari masa lalu, takkan ada. Hanya ada sayap diluju, ya puing rindu yang semakin hari. Oh,
Sering kali kau datangi mimpi, getar rindu ku membunuh pagi. Ku nikmati kepedihan ini. Ku nikmati kepedihan ini. Itu dia lagu termutakhirnya. Oke, lanjut lagi. Ada lagu. Oke, mengunjungimu di kota rindu. Ini dia favoritku. Mau cerita lagi? Udahlah, tadi Sudah. udah dengerin kan ceritanya kan? Cukup ya. Ntar lama lagi. Oke, yuk. Siap? Yuk. Oke. Di kota rindu. Dan kini aku sudah berada di kota rindu tanpa dirimu. Ah, 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 harinya masih khas juga sama seperti dulu saat pertama denganmu. Kembali lagi ke bait pertamaku, iringi pelan langkahku di tempat tidur impianmu yang sedari dulu kau minta padaku. Gemuruh rindu yang beradu menuntun aku ke kotamu. Ku tabur doa yang paling merdu untukmu, untukmu. Maafkan, aku tak bisa lama, bahkan tak mampu berkunjung di setiap waktu. Tunggulah aku di tepi jalan itu, ku pastikan menyusulmu. Ku mohon kau bersabar menunggu aku. Ku pun menunggu datang hari itu. Lambaian tangan isyaratkan salam pamitku untuk pulang. Tak ada sedikit pun balasan darimu, darinya. Ku yakin kau melihat aku, mendengar leburnya batinku. Untukku, untukku. Ada di sisi, hembuskan aroma
Koma. Aku sekarang kalah. Tuhan, kau boleh bawa aku. Aku lelah, izinkanlah aku untuk menyerah. Aku pasrah dan ku pulang penuh rasa damai. Bisiknya semakin kencang, hanyutkan aku untuk pulang, untuk memelukmu, berbincang denganmu. Tuhan, ini tak tulisanmu. Tapi mengapa harus diriku, dengan belayan kau pasti mampu. Aku lelah, izinkanlah aku untuk menyerah. Aku pasrah dan ku pulang penuh rasa damai. Bisiknya semakin kencang, hanyutkan aku untuk pulang, untuk memelukmu, berbincang denganmu. Gelap hati melangkah pergi, berat kaki berjalan pulang. Hidup adalah pilihan, tapi mengapa kau gariskan? Aku di mana aku melihat aku. Semua menangis mendekap aku melihat diriku. Aku di mana aku melihat aku. Semua menangis mendekap aku melihat diriku. Aku di mana aku melihat aku. Semua menangis mendekap aku melihat diriku. Di mana aku melihat aku.
sedahsyat ini. Ketika ku sedang dibelai-belai dunia, dicumbu oleh semesta, lalu dihempaskan aku, rusaklah aku sekarang. Rela tak akan semudah kata di saat sedang lara-laranya. Bicara hanya bicara, tersenyum hanya tersenyum, sukmaku teriak lirik. Sudahi ucapan sabar di wajahku, yang aku inginkan sandaran untuk menangis. Percaya aku, percaya ku pasti bisa lalui, walaupun lama sembuhnya. Rela tak akan semudah kata di saat sedang lara-laranya. Bicara hanya bicara, tersenyum hanya tersenyum, sukmaku teriak lirik. Beruntungku tetap mengingatnya, walaupun sedang hancur-hancurnya. Ku utarakan semua, berserah pada dirinya, sadar ku hanya manusia. Rela tak akan semudah kata di saat sedang lara-laranya. Bicara hanya bicara, tersenyum hanya tersenyum, sukmaku teriak lirik. Beruntungku tetap mengingatnya, walaupun sedang hancur-hancurnya. Ku utarakan semua, berserah pada dirinya, sadar ku hanya manusia. Sudahi ucapan sabar di wajahku. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.